Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat. Teman-teman, hari ini saya mau bagi informasi atau sharing tentang tips membeli mobil tua atau membeli mobil yang odometernya sudah tinggi atau mobil yang sudah capek, udah banyak makan garam. Nah, mobil capek atau mobil tua otomatis teman-teman, yang pertama kita boleh lihat dari kondisi bodinya, dari kondisi mesinnya, atau dari kondisi jumlah odometernya yang udah terlalu panjang. Misalnya mobil 2010 atau mobil 2012 itu odometernya sudah mencapai ratusan kilometer atau bisa jadi 200.000 km. Seperti mobil di belakang ini tahun 93 ini sudah mencapai 550.000 sekian kilometernya. Ini bisa jadi dikatakan dengan mobil capek atau mobil bekas tambang atau mobil bekas taksi atau mobil bekas rental, teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share dan subscribe channel untuk mendukung saya membuat konten-konten yang lebih dahsyat lagi. Yuk ikutin. Share video ini supaya banyak teman-teman nanti mungkin bisa menjadi referensi dalam beli mobil, teman. Oke, menurut Dilfa Channel ini kita bagi beberapa tips supaya kita aman. Jadi jangan takut kita beli mobil capek atau mobil tua. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita mau beli mobil atau mobil tua seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah ya keseluruhan, ataupun kita sudah beli mobil, apa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ganti semua cairan. Yang pertama ganti semua cairan, baik dia oli mesin, oli transmisi, kemudian oli power steering, kemudian ada oli minyak rem atau minyak kopling, pokoknya yang bentuk-bentuk cairan, atau bila perlu air radiator ganti dengan yang baru. Kalau dia pakai coolant, kita ganti dengan air coolant juga, teman-teman. Itu yang pertama, kita ganti yang bentuk-bentuk cairan-cairan yang ada di mobil. Apalagi yang bentuk cairan ya air wiper. Kalau mobil teman-teman ada wiper belakang juga, ada wiper depan. Ada mobil yang air wipernya itu satu tempatnya, ada juga misalnya di depan aja, bisa jadi sampai ke belakang. Kemudian ada yang kayak Panther. Kalau Panther itu air wiper belakang itu ada di belakang. Itu yang pertama, cairan ganti semua supaya lebih aman dan lebih memudahkan kita mengontrol, teman-teman. Nah, untuk tips beli mobil bekas tentunya ada di video saya sebelumnya, atau nanti di video saya selanjutnya saya akan bahas tentang cara beli mobil bekas, gimana cara cek mesinnya atau cek bodinya. Oke, yang kedua, perhatikan karet-karetnya. Jadi bagian mobil itu pasti ada karet-karetnya. Karet yang paling terbesar adalah ban. Bagian ban, ketika teman-teman beli mobil itu perhatikan bannya, karena ban itu sangat membuat kita repot. Apabila karet bannya udah ketas, tahunnya udah tahun lama, ban 2012 masih dipakai tahun 2022, itu bakal ribut, teman-teman. Jadi perhatikan karet-karetnya. Yang pertama adalah ban, itu karet yang paling besar. Ban kalau udah harus diganti yang baru. Kemudian ada dimana ada karet-karet lagi, seal packing, packing tutup klep, kemudian tutup klep yang ada atas tutup klep mesin itu ada sealnya, itu ganti aja apabila merembes. Kemudian selang-selang, kalau mobil tua seperti di belakang ada selang vakum, selang kecil-kecil tuh yang di video saya kemarin tuh saya udah ganti semua selang vakum kecil-kecil.
ada selang vakum, ada selang vakum untuk AC, kemudian vakum untuk karbu, dan vakum untuk lansam. Banyak pokoknya yang berbentuk karet-karet itu ganti semua apabila udah ketas, teman-teman, karena kita akan nggak tahu di pemilik sebelumnya apakah karet-karetnya itu udah diganti apa belum. Kemudian juga karet yang ada di bantalan mesin, bangku mesin itu karet, ganjalan karet itu kalau udah getas itu bisa menyebabkan mesin getar. Nah, bergetar ya kadang-kadang kita salah prediksi, mungkin kita tebak minyaknya kurang lancar, ataupun filter bensinnya sumbat, ataupun ya pompa minyaknya, padahal bangku mesin itu udah getas. Itu bisa menyebabkan mesin bergoyang juga, mesin bergetar. Oke, yang ketiga, perhatikan, waspada bunyi-bunyi aneh atau bunyi-bunyi asing atau bunyi-bunyi yang tidak lazim yang timbul pada saat kita mengendarai mobil, atau pada saat kita mengendarai, atau pada saat kita nyetir mobil. Ada bunyi getar, bunyi mendengung, atau bunyi-bunyi aneh atau bunyi-bunyi lazim yang bisa jadi timbul dalam di as roda, di bearing, kemudian di mesin, maupun di keadaan bodinya. Keadaan bodinya juga bisa mengeluarkan bunyi-bunyi aneh, bunyi-bunyi yang tidak lazim. Segera periksa, identifikasi di mana bunyi-bunyi yang tidak lazim itu, apakah di bearing atau di as roda, di alat gerak, di kaki-kaki, contohnya di ball joint, ataupun di bos layang. Mungkin bos layang udah masuk karet juga ya. Di bos layang itu ada karet yang kalau udah getas langsung ganti, teman-teman. Itu supaya kita lebih nyaman saat kita pakai mobil capek seperti ini. Kemudian bisa jadi bunyinya dari fan bell. Fan bellnya ada fan bell untuk kipas radiator, ada fan bell untuk AC. Nah, kalau udah bunyi, udah berdecit, segera identifikasi bunyi fan bell yang mana, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan pernah takut beli mobil capek selama kita memperhatikan hal-hal yang kita paparkan tadi, teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share dan subscribe channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Cang. Karena ada cowok mau beli udah dari bakal laki. Jadi kamu sih waktu